Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melakukan presentasi pada mata kuliah filsafat pendidikan siang ini. Selanjutnya, marilah kita bersalawat kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, yang mana seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan, Bapak Profesor Zal Hendri Zen, MPD, PhD. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 filsafat pendidikan yang beranggotakan saya Felisa Anini Yusria sebagai moderator, Arumdati Elva Sri Surya Ulfa, Denisa Azura, dan Yulisa Haisnaini Elsa. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang aliran-aliran filsafat pendidikan. Untuk materi pertama, yaitu sejarah dan definisi filsafat pendidikan, lalu karakteristik filsafat dan prinsip-prinsip filsafat pendidikan yang akan dijelaskan oleh Lisa Harisnaini Ilsa. Kepada Lisa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan esensialisme. Yang pertama yaitu sejarah dan definisi filsafat pendidikan esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopor seperti William C. Bagley, Thomas Brigger, Frederick Brett, dan Isaac L. Kandel. Pada tahun 1983, mereka membentuk suatu lembaga yang disebut dengan The Essentialist Committee for the Advance of American Education. Bagley sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar pada Teacher College di Columbia University. Dia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda yang diterangkan dalam Uyuh Sudahullah pada 2008. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai yang mempunyai tata yang jelas dalam Jalaluddin dan Abdullah Idi pada 1988. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tata yang jelas. Selanjutnya yaitu karakteristik filsafat pendidikan dan esensialisme. Yang pertama yaitu minat yang kuat dan tahan lama. Minat-minat yang kuat dan tahan lama ini sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat untuk menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri sendiri. Lalu yang kedua ada pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa yang melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang selanjutnya yaitu kemampuan untuk mendisiplinkan diri. Kemampuan mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka menegakkan disiplin adalah satu cara untuk diperlukan mencapai tujuan tersebut. Di kalangan individu maupun bangsa
maupun bangsa, kebebasan yang sesungguhnya selalu merupakan sesuatu yang dicapai melalui perjuangan, tidak pernah melupakan pemberian. Karakteristik yang terakhir yaitu esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh. Esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresivisme memberikan sebuah teori yang lemah. Next slide, moderator. Oke, mohon maaf. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip filsafat pendidikan, esensialisme. Yang pertama yaitu esensialisme berakar pada ungkapan realisme objektif dan idealisme objektif yang modern, yaitu alam semesta diatur oleh hukum sehingga tugas manusia memahami hukum alam adalah dalam rangka penyesuaian diri dan pengolahannya. Yang kedua yaitu sasaran pendidikan. Sasaran pendidikan adalah mengenalkan siswa pada karakter alam dan warisan budaya. Pendidikan harus dibangun atas nilai-nilai yang kukuh, tetap, dan stabil. Selanjutnya ada nilai atau kebenaran bersifat korespondensi berhubungan antara gagasan dengan fakta secara objektif. Prinsip yang terakhir yaitu bersifat konservatif. Konservatif maksudnya yaitu pelestarian budaya dengan merefleksikan humanisme klasik yang berkembang pada zaman Renaissance. Baik, sekian dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lisa atas materinya. Selanjutnya, pemaparan materi tentang implikasi aliran filsafat esensialisme dalam konteks pendidikan modern dan sejarah serta definisi filsafat pendidikan progresivisme yang akan dijelaskan oleh Denisa. Kepada Denisa Azura, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu mengenai implikasi aliran filsafat esensialisme dalam konteks pendidikan modern. Nah, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran diarahkan pada upaya mempersiapkan anak didik untuk hidup atau menjalani kehidupan dalam lingkungan sosialnya. Nah, yang kedua, kurikulum berisi hal-hal yang bersifat mendasar yang ingin ditanamkan ke dalam diri peserta didik, terutama nilai-nilai yang mereka anggap penting atau disebut dengan esensial. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan berpusat pada guru atau teacher center. Nah, umumnya diyakini bahwa pelajar tidak betul-betul mengetahui apa yang diinginkan dan mereka harus dipaksa belajar. Oleh karena itu, pedagogik yang bersifat lemah lembut harus dijauhi dan memusatkan diri pada penggunaan metode-metode tradisional yang tepat. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi atau metode yang digunakan adalah pemberian contoh, keteladanan, pembiasaan, dan pendekatan persuasif. Nah, yang terakhir yaitu dalam segi evaluasi pembelajaran, ditekankan pada evaluasi acuan etik sebagai upaya mengukur internalisasi dari nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan pada siswa, dan sejauh mana implementasi dari nilai-nilai keimanan itu dalam ranah sosial. Nah, selanjutnya yaitu aliran filsafat pendidikan progresivisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan definisi filsafat pendidikan progresivisme. Nah, progresivisme ini sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan muncul sebagai reaksi terhadap pola-pola pendidikan yang bersifat tradisional yang menekankan kepada metode-metode formal pengajaran, belajar mental atau kejiwaan, dan sastra klasik peradaban Barat. Nah, aliran filsafat progresivisme ini mendukung pemikiran baru yang dipandang lebih baik bagi perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, progresivisme ini bukan merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berdiri sendiri,
Nah, melainkan suatu gerakan atau perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Nah, dalam pandangan progresivisme ini, manusia harus selalu maju atau berprogres, bertindak konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab manusia mempunyai naluri selalu menginginkan perubahan-perubahan. Nah, oleh sebab itu, pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih itu mempunyai tata yang jelas. Nah, adapun tokoh-tokoh dalam aliran ini yaitu George Wilhelm, Friedrich Hegel, dan John Locke. Nah, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Denisa atas materinya. Selanjutnya, pemaparan materi tentang karakteristik filsafat pendidikan progresivisme dan sejarah serta definisi filsafat pendidikan perennialisme yang akan dijelaskan oleh Elva Sri Surya Upa. Kepada Elva disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai aliran filsafat pendidikan progresivisme, yaitu karakteristik filsafat pendidikan progresivisme. Yang mana karakteristik yang pertama yaitu progres atau kemajuan lingkungan dan pengalaman menjadi perhatian dari progresivisme. Tidak hanya angan-angan dalam dunia ide, teori, dan cita-cita saja. Yang karakteristik yang kedua yaitu progres dan kemajuan harus dicari dengan memfungsikan jiwa sehingga menghasilkan dinamika yang lain dalam hidup. Nah, untuk karakteristik yang ketiga, adapun tujuan pendidikan menurut pragmatisme, progresivisme ialah mengadakan penelitian atau pengamatan terhadap kemampuan manusia dan menguji kemampuan-kemampuan tersebut dalam pekerjaan praktis. Dengan kata lain, manusia hendaknya mengaktualisasikan ide-idenya dalam kehidupan nyata, berpikir dan berbuat. Next, moderator. Nah, selanjutnya sejarah dan definisi filsafat pendidikan perennialisme. Aliran perennialisme yaitu suatu aliran tentang pendidikan yang sudah ada sejak abad ke-20. Aliran perennialisme ini lahir yang menjadi reaksi terhadap pendidikan progresivisme, di mana aliran ini akan menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu yang baru. Terdapat 3 tokoh yang membawa pengaruh pendidikan terhadap aliran ini, yaitu yang pertama ada Plato, yang kedua Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Aliran perennialisme ini lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran yang absolut, universal, yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Nah, aliran perennialisme ini memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh baik secara teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan pada zaman sekarang. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih, kembali kepada Baik, terima kasih kepada Elva. Selanjutnya, pemaparan materi tentang karakteristik filsafat pendidikan perennialisme dan implikasi aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan, yang mana ini akan dijelaskan oleh Saudari Arumdati. Kepada Arum, disilakan. Baik, terima kasih moderator.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan perennialisme. Yang pertama, pada pencapaian kepada absolut melalui pendekatan mistik, melalui intelek yang lebih tinggi dalam memahami secara langsung. Yang kedua, yaitu filsafat perennialisme ini menjelaskan bahwasanya sumber dari segala sumber adalah segala sesuatu yang bersifat relatif, tidak lebih sebagai jejak, kreasi, dan cerminan esensi dan substansinya di luar jangkauan nalar manusia. Yang ketiga, filsafat perennialisme berupaya untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang abadi. Dan yang keempat, filsafat perennialisme ini selalu memperhatikan keterkaitan seluruh eksistensi yang ada di alam semesta dengan realitas mutlak. Oke, next PPT. Dan selanjutnya yaitu implikasi dari aliran filsafat perennialisme dalam pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Plato, ilmu pengetahuan dan nilai sebagai manifestasi dari hukum universal yang abadi dan ideal, sehingga ketertiban sosial hanya akan mungkin dicapai bila ide itu menjadi tolak ukur yang memiliki asas normatif dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menurut psikologi Plato, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan akal. Yang ketiga, menurut Aristoteles, orientasi pendidikan ditujukan kepada kebahagiaan melalui pengembangan kemampuan-kemampuan kerohanian seperti emosi, kognisi, serta jasmaniah manusia. Dan yang keempat, menurut Thomas Aquino, bahwasanya tujuan pendidikan sebagai usaha untuk merealisasikan kapasitas dalam tiap individu manusia sehingga menjadi aktualitas. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Arumdati sebagai pemateri terakhir. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang aliran-aliran filsafat dalam pendidikan. Dapat saya simpulkan bahwa esensialisme merupakan paham tentang manusia yang berlawanan dengan eksistensialisme karena esensialisme bertujuan mengutamakan esensi dibanding dengan eksistensi. Dia tidak memperkirakan individu bebas memilih dan menentukan, melainkan individu dianggap sebagai hasil dari determinisme yang menentukannya dan yang tidak dapat lepas darinya. Sedangkan determinisme itu sendiri merupakan keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tidak terelakkan. Sedangkan progresivisme itu merupakan aliran filsafat pendidikan yang mendukung perubahan dan kemajuan pendidikan sesuai dengan perubahan zaman. Aliran ini berkembang di Amerika Serikat dengan sifat yang fleksibel, dinamis, terbuka, dan bebas dalam menghadapi perkembangan zaman pada pendidikan. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi adanya aliran progresivisme itu adalah William James, John Dewey, dan Hans Vaihinger. William dan Dewey merupakan filsuf asal Amerika Serikat yang merintis aliran pragmatisme dan telah mempengaruhi adanya aliran progresivisme. Sedangkan Hans merupakan filsuf asal Jerman. Selanjutnya, para perennialisme itu adalah suatu aliran atau pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pemahaman dan penguasaan terhadap pengetahuan dasar yang bersifat umum dan abadi. Perennialisme itu menganggap bahwa ada sejumlah pengetahuan dasar yang tetap relevan dan berlaku sepanjang waktu, dan pendidikan itu harus fokus pada penugasan konsep-konsep ini. Nah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 1 tentang aliran filsafat pendidikan. Jika ada salah dan janggalnya, kami dari kelompok 1 mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.